Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pertemuan selanjutnya di materi biologi mengenai virus, yang mana materi kali ini akan membahas mengenai penyakit karena infeksi virus. Ya, di sini juga kita akan membahas mengenai manfaat virus di dunia kesehatan. Nah, sebelum ke arah sana, kita akan membahas terlebih dahulu bahwa virus tersebut dia bisa menyebabkan penyakit pada makhluk hidup, baik itu pada tumbuhan, hewan, ataupun manusia. Nah, biasanya kalau untuk virus yang menyerang tumbuhan, tentu dia tidak bisa atau tidak memiliki kemampuan untuk menyerang jenis hewan ataupun manusia. Jadi bekerjanya secara spesifik ya. Kecuali mungkin untuk virus yang menyerang hewan, ada beberapa yang bisa juga menyerang manusia. Langsung saja untuk pertama kali kita membahas mengenai jenis virus yang menyerang tumbuhan. Yang pertama di sini ada virus tungro namanya ya, yang mana virus ini dia menyerang tumbuhan padi. Nah, virus ini sebenarnya tidak langsung menyerang pada bagian padi, tetapi dia menempel pada makhluk hidup jenis lain, yaitu warang coklat atau warang hijau. Sehingga ketika terjadi serangan hama warang coklat dan warang hijau, dialah yang membawa si virus tungro tersebut dan menyebabkan padi memiliki daun berwarna coklat. Ya. Lalu pertumbuhannya juga tidak sempurna sehingga tumbuh kerdil. Itu untuk yang virus tungro. Yang kedua yaitu virus TMV atau tobacco mosaic virus, yang mana virus ini dia menyerang jenis tumbuhan tembakau, kacang tanah, pepaya, cabai, tomat, dan kentang. Nah, ini juga adalah jenis virus yang pertama kali ditemukan oleh peneliti yaitu Adolf Meyer. Jadi dia menemukan jenis virus ini pada daun tembakau, yang mana bisa diindikasi atau dilihat ciri-cirinya berwarna kuning kecoklatan pada bagian daun tembakau yang diinfeksi oleh virus. Selanjutnya yaitu virus yang menyerang pada tanaman tomat. Jadi kalau untuk virus jenis ini atau disebut juga dengan virus TYLCV ya, dia menyerang tanaman tomat yang menyebabkan daunnya menjadi keriting dan menggulung serta berwarna kuning. Ketika virus tersebut menyerang tomat, dia juga akan menurunkan hasil panen, sehingga komoditas sayuran di negara tropis atau subtropis di dunia itu ketika diserang virus jenis ini, komoditas tersebut mengalami penurunan ketika panen. Selanjutnya ini ada jenis virus yang menyerang tumbuhan berupa tanaman jeruk atau sitrus. Nah, ada juga istilah atau bahasa Inggrisnya yaitu citrus vine plume ya, vine plume degeneration atau kerusakan pembuluh tapis pada jeruk. Ini juga dilihat dari indikasinya yaitu daunnya berwarna kuning kecoklatan. Itu untuk yang menyerang tumbuhan. Selanjutnya ada juga virus yang menyerang pada manusia. Di antaranya ada hepatitis, herpes, terus campak, dan ebola. Itu masing-masing diserang oleh jenis virus yang berbeda ya, dan memiliki ciri-ciri serta indikasi yang berbeda juga pada setiap penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut. Yang pertama yaitu hepatitis. Jadi kalau kita lihat di sini ada orang yang memiliki bola mata berwarna kuning. Ini dikarenakan adanya kelainan pada bagian hatinya, yang mana hatinya mengalami kerusakan ya. Bagian hati atau livernya mengalami kerusakan dikarenakan adanya infeksi dari si virus hepatitis tersebut. Jenis virus hepatitis itu ada 3, ada hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis C. Nah, di sini hepatitis A, B, dan C itu bisa diakibatkan selain infeksi virus, bisa juga karena bahan kimia, penyalahgunaan obat, dan beberapa pengobatan atau gangguan kekebalan tubuh. Selanjutnya ada virus campak ya. Ya, ini untuk virus campak.
kita lihat pada bagian kulitnya memiliki kelainan. Lalu seperti apa virus campak tersebut? Jadi virus campak ini indikasinya dia muncul ruam kemerahan di seluruh bagian tubuh akibat infeksi virus. Biasanya diiringi juga dengan demam tinggi ya, biasanya terjadi pada bayi dan anak-anak. Campak ini disebabkan oleh virus yang menular melalui percikan air liur yang dikeluarkan penderita saat batuk atau bersin. Jadi ini adalah beberapa penyakit yang menular yang diakibatkan oleh virus. Lalu ada juga herpes. Ini adalah penyakit herpes. Kalau kita lihat pada gambar, ini pada saluran pencernaannya berupa mulut dan lidah terlihat bagiannya melepuh dan berwarna putih. Ini juga sama diakibatkan oleh virus herpes simplex virus ya namanya. Selanjutnya ada Ebola. Nah, ini Ebola. Tadi gambarnya kita lihat pada bagian tangannya seperti terjadi luka bakar ya. Bahkan ada bagian kulit yang menggelembung seperti ini. Lalu Ebola itu virus jenis seperti apa dan ciri-cirinya bagaimana? Jadi kalau untuk virus Ebola ini sebenarnya untuk penyebaran awalnya dia melalui kelelawar atau monyet atau simpanse ya, yang bisa juga menular ke antar manusia melalui apa? Melalui darah dan cairan tubuh penderita yang dapat masuk ke dalam tubuh orang lain. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Untuk gejalanya dia muncul ruam pada kulit, mata merah, sakit tenggorokan, lalu nyeri dada, sakit pada bagian lambung, mual dan muntah, diare yang disertai dengan darah ya, terus berat badannya turun drastis, lalu keluar darah melalui mulut, hidung, mata, dan telinga. Untuk penyakit Ebola ini jika tidak segera mendapatkan penolongan pertama atau pertolongan pertama, itu dia juga bisa menyebabkan kematian. Ada juga ini virus yang mungkin sering atau pernah kalian dengar ya, yaitu virus HIV. HIV itu apa? Kadang kita mendengar ada HIV, ada AIDS. Apakah perbedaannya? Apakah HIV itu sama dengan AIDS atau ada perbedaan yang mendasar di antara keduanya? Jadi kita perhatikan ya untuk HIV. Coba dilihat ciri-cirinya ya. Orang yang menderita HIV biasanya dia memiliki HIV atau AIDS itu mungkin ini sudah mengarah ke AIDS ya. Nah, apa bedanya untuk HIV dan AIDS itu? Untuk pertama kita harus tahu dulu HIV atau HIV ini artinya apa? Yaitu Human Immunodeficiency Virus, yang mana artinya ini adalah jenis virus yang menyerang kekebalan tubuh pada makhluk hidup gitu, baik itu hewan ataupun manusia. Kenapa dikatakan hewan? Karena pertama kali ternyata virus HIV ini atau HIV ini itu diderita oleh primata ya. Nah, untuk virus jenis ini dia kan tadi menyerang kekebalan tubuh ya. Lalu kekebalan tubuh itu dalam bentuk apa? Kalau dalam tubuh manusia atau hewan itu berupa sel darah putih. Jadi dia menyerang kekebalan tubuh tersebut, sehingga si sel darah putih itu dia tidak memiliki fungsi sebagaimana mestinya karena si sistem kekebalan tubuhnya diserang atau dihancurkan oleh jenis virus tersebut. Nah, untuk si HIV perbedaannya dengan AIDS itu apa? Jadi kalau pertama kali biasanya orang yang terinfeksi oleh jenis virus ini yaitu virus HIV ya, dia akan mengalami beberapa gejala seperti demam tinggi, batuk, flu gitu. Nah, tapi itu tidak akan berlangsung seperti penurunan berat badan yang sangat drastis seperti pada gambar ya. Jadi untuk HIV ini bisa dikatakan tidak terlalu parah terlihatnya. Jadi masih terlihat normal orang tersebut. Tapi ternyata orang tersebut sudah diserang kekebalan tubuhnya. Hanya dia belum menyadari karena masih pada fase dorman. Kalau untuk AIDS itu adalah HIV stadium ketiga, berarti ini sudah semakin parah karena kan tidak terdeteksi ya penyakit tersebut di dalam tubuh seseorang yang sudah terkena virus HIV tersebut. Jadi tidak terdeteksi sehingga tidak diobati dan sebagainya, akhirnya
orang tersebut mengalami peningkatan stadium menjadi dari HIV menjadi AIDS. Nah, ketika sudah menderita AIDS, maka beberapa indikasi seperti penurunan berat badan, lalu kerusakan pada beberapa organ dikarenakan infeksi itu semakin terlihat dengan jelas. Nah, untuk virus HIV itu sendiri sebenarnya dia tidak membunuh seseorang ya, atau dia tidak menyebabkan kematian secara mendadak, tetapi yang menyebabkan kematian tersebut itu dikarenakan infeksi beberapa jenis penyakit yang memang tadi tidak bisa yang namanya ketika misalkan nih seseorang yang menderita HIV tersebut terkena penyakit seperti influenza atau jenis bakteri, penyakit yang disebabkan oleh jenis bakteri atau virus lainnya, itu kan karena kekebalan tubuhnya sudah rusak, maka dia tidak bisa memerangi penyakit yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah, akhirnya manusia tersebut atau makhluk hidup tersebut akhirnya terinfeksi beberapa jenis penyakit. Nah, itulah yang menyebabkan kematian pada seorang penderita HIV. Terus apakah penderita HIV itu atau AIDS itu bisa disembuhkan secara total? Sampai saat ini ternyata belum ada teknologi yang menyembuhkan secara total, tetapi ada beberapa obat-obatan yang bisa dikonsumsi oleh penderita HIV atau AIDS ini. Jadi istilahnya memperpanjang kehidupan mereka ya. Lalu proses penularan HIV itu lewat apa? Biasanya kalau untuk ketika bersalaman, berpelukan, atau makan dan minum dari tempat yang sama itu tidak menularkan penyakit atau virus HIV tersebut. Tetapi bagaimana proses penularannya itu tentu melewati cairan seperti darah ya. Jadi kontaknya yaitu darah. Kalau seseorang terkena percikan darah melalui zat mukosa, baik melalui mulut, hidung, atau beberapa organ lainnya seperti alat reproduksi ya, itu bisa menularkan penyakit virus HIV tersebut. Itu jadi ketika kita kontak seperti salaman itu tidak akan menularkan penyakit HIV, tetapi kalau misalkan menggunakan jarum suntik secara bersamaan atau mungkin penularan dari ibu ke anak yang sedang dikandungnya atau ibu yang sedang menyusui bayinya, tentu itu akan mempercepat penularan virus HIV tersebut. Atau mohon maaf ketika hubungan seksual gitu tanpa pengaman itu juga bisa menyebabkan penularan penularan dari virus HIV ini. Cuman kalau misalkan untuk beberapa hubungan seperti hubungan reproduksi atau berciuman itu memang sebenarnya tidak akan menularkan, tetapi mana kita tahu ketika melakukan hubungan tersebut, ketika berciuman tersebut ada kontak darah gitu. Nah, kontak darah artinya ada darah yang terpercik dan masuk ke jaringan mukosa tersebut. Nah, itulah yang akan menyebabkan penularan penyakit dari HIV atau Human Immunodeficiency Virus tersebut. Nah, selanjutnya ada penyakit pada hewan ya. Kalau tadi pada tumbuhan, pada manusia, ada juga pada hewan. Yang pertama ada virus rabies. Jadi rabies ini adalah infeksi dari virus rabodovirus ya. Jadi ini biasanya menular pada hewan mamalia seperti anjing, serigala, rubah, tikus, kucing, kelelawar, kelinci gitu, sapi, kuda, dan kambing. Untuk si virus rabies ini sendiri dia bereproduksi di dalam otot dan menyebar hingga susunan saraf pusat. Makanya hewan yang menderita penyakit rabies ini biasanya sering kejang-kejang gitu, karena kan tadi dia menginfeksi bagian otot. Lalu kalau pada beberapa jenis hewan seperti anjing, terus kelelawar ataupun kucing, ketika terinfeksi oleh virus rabies ini biasanya dia mengeluarkan busa di bagian mulutnya. Nah, ini ya, ada lagi ciri lainnya, dia menjulurkan lidahnya terjulur gitu.
ekor ditekuk di antara kedua kaki belakang, lalu dia juga takut cahaya, serta bisa menggigit siapapun yang berada di sampingnya. Itu untuk virus rabies. Selanjutnya ada tetelo atau bisa juga dikatakan NCD atau Newcastle DC ya, yang mana atau dikatakan juga ferret fever ya, fever adalah penyakit di mana dia menyerang beberapa jenis hewan unggas, contohnya seperti ayam atau itik. Ciri-cirinya seperti apa? Nah, ternyata beberapa jenis hewan itu juga dia bisa diare, bisa ada batuk-batuk, terus kehilangan keseimbangan pada bagian tubuh. Nah, ini ya, kita lihat pada bagian kepala ayam ini dia bisa memutar ke bagian belakang tubuhnya sehingga kepalanya itu jadi bertekuk ke belakang. Nah, lama-kelamaan kalau dibiarkan maka akan terjadi kematian pada unggas tersebut. Nah, ini yang terakhir ya, contoh yang terakhir adalah tumor atau kutil. Tumor atau kutil ini ternyata tidak hanya menjangkiti manusia saja, tetapi jenis unggas seperti ayam ataupun sapi juga dia bisa terkena tumor, atau di sini disebabkan oleh virus RSV atau Rous sarcoma virus ya. Nah, ini adalah kutil yang terdapat pada bagian jengger ayam. Nah, kalau dibiarkan ini juga akan semakin banyak. Nah, selanjutnya tadi kan banyak jenis virus tersebut menginfeksi makhluk hidup, baik itu manusia, hewan ataupun tumbuhan, yang mana dia menyebabkan patogen atau penyakit pada beberapa jenis makhluk hidup. Lalu apakah virus tersebut hanya selalu berhubungan dengan yang namanya penyakit atau virion atau juga dikatakan racun ya pada makhluk hidup? Ternyata virus itu selain memberikan dampak yang negatif, dia juga bisa memberikan dampak yang positif atau manfaat yang positif. Salah satunya yaitu melalui proses pembuatan vaksin, yang mungkin untuk sekarang ini sering kita dengar ya, proses pembuatan vaksin. Nah, vaksin itu apa? Ternyata vaksin itu akan kita bahas di bagian bawah ini. Jadi vaksin ini, inti yang harus kalian ketahui, nama kata vaksin di sini itu juga menunjukkan bahwa vaksin ini dibuat dari virus. Nah, virus seperti apa? Apakah virus itu berbahaya dimasukkan ke dalam tubuh kita dan bagaimana proses pembuatannya? Kita lihat ya. Jadi untuk proses pembuatannya, pertama yaitu penyiapan media untuk menumbuhkan virus. Jadi biasanya pada cawan Petri atau pada alat laboratorium dia ditumbuhkan atau dikembangbiakan pada bagian seperti agar ya, agar atau kultur tumbuhan, kultur dari virus tersebut untuk tumbuh. Lalu terjadi juga inokulasi ya, kalau sudah ada penyiapan medianya maka akan terjadi inokulasi atau penanaman virus tersebut. Jadi virus tersebut dikembangbiakan pada media agar tersebut ya. Lalu setelah virusnya dikembangbiakan maka akan menghasilkan panen di sini, artinya panen dari virus tersebut. Lalu kalau sudah panen maka akan dilakukan proses pemurnian. Artinya pemurnian ini penghilangan zat-zat yang tidak relevan, artinya zat-zat yang memang bersifat negatif. Nah, ini dihilangkan. Lalu ada inaktivasi. Inaktivasi ini artinya melemahkan virus tersebut. Jadi ternyata vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu memang berisi virus, tetapi bukan virus yang aktif, melainkan virus yang sudah dilemahkan, sehingga dia tidak akan langsung menginfeksi, tetapi nanti dia akan menginfeksi secara perlahan dan mengaktifkan antibodi atau sel darah putih ataupun pembuluh limpa yang ada pada tubuh kita, sehingga membuat pertahanan bagi tubuh. Nah, lalu kalau sudah inaktivasi maka akan dilakukan formulasi. Nah, ketika proses formulasi ini, virus yang sudah dilemahkan tersebut maka akan ditambahkan zat-zat atau unsur-unsur tambahan untuk mengaktifkan untuk mengaktifkan pertahanan tubuh seseorang.
Lalu kalau sudah tahap formulasi, maka akan dilakukan pengisian dan pengemasan vaksin. Nah, sampai sini lalu nanti vaksin tersebut akan didistribusikan dan injeksikan ke beberapa orang yang memang membutuhkan. Seperti halnya yang terjadi pada saat ini, kita melakukan vaksin COVID-19, yaitu juga ternyata adalah jenis virus COVID yang sudah dilemahkan lalu dimasukkan ke dalam tubuh kita. Untuk apa fungsinya? Yaitu untuk mengaktifkan si antibodi, sehingga ketika suatu saat kita terjangkit jenis virus yang sama, tubuh kita sudah punya pertahanan gitu ya. Jadi dia bisa membantu menghancurkan virus yang masuk ke dalam tubuh. Jadi bukan berarti ketika kita sudah vaksinasi kita tidak akan terserang oleh penyakit tersebut, tetap masih bisa terinfeksi, hanya tubuh kita sudah punya tentara tersendiri untuk membunuh jenis virus yang masuk ke dalam tubuh kita tersebut. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.